Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Tuhan Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman dikasihi akan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang yang mengalami kasih tersebut. Apalagi ketika semua orang tidak mempedulikannya, tetapi ada seseorang yang memperhatikannya, peduli padanya, maka betapa berbahagianya dirinya. Ibu Teresa dari Kalkuta memberikan perhatian khusus pada mereka yang tidak diperhatikan, yang ditemukannya di pinggir-pinggir jalan Kalkuta, tanpa pakaian, tanpa makanan, dan tanpa masa depan. Mereka itu dirawatnya dan dikasihnya bersama-sama dengan para suster lainnya. Ia bahkan pernah berkata bahwa setidaknya kalau orang itu harus meninggal, sekurang-kurangnya dia sudah merasakan betapa indahnya dikasihi itu. Ada seorang pemuda yang sudah mapan hidupnya di sebuah kota. Ia tidak bisa hidup nyaman sebelum bisa menemukan seorang wanita baik hati yang pernah menolongnya di masa remajanya. Wanita X yang pernah hadir dalam hidupnya, memberinya sejumlah uang dan makanan itu selalu mengisi hari-hari hidupnya. Ternyata wanita yang dicarinya itu sudah meninggal dan didirikannya makam terbaik untuk wanita itu dan ditulisnya di nisan makam itu, ibu yang bukan ibuku. Ia mengalami kasih seorang ibu sekalipun tidak pernah melahirkannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus dalam pewartaan liturgi gereja berkata bahwa dia mengalami kasih dari Bapaknya, sehingga Tuhan Yesus juga sanggup mencintai kita. Ia mengasihi kita dan menghendaki kita tinggal dalam kasih-Nya. Pengalaman dikasih itulah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ia adalah putra tunggal Bapa yang turun ke dunia dan menjadi sama dengan kita. Ia menjadi manusia, namun dia tidak berdosa. Ia tinggal bersama-sama dengan kita, bergaul dengan kita, dan menjadi salah seorang dari antara kita. Semasa hidupnya, dia sudah menjadi berkat untuk banyak orang. Ia memberi makan mereka yang lapar. Ia memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Ia memberikan penglihatan kepada yang buta matanya. Ia memberikan pendengaran kepada yang tuli telinganya. Ia memberikan kehidupan kepada mereka yang sudah mati. Ia memberikan pengampunan kepada orang berdosa dan tidak menghukumnya, melainkan supaya mereka bertobat dan menjadi orang baik. Akhirnya dia sendiri memberikan nyawanya untuk menebus semua orang yang berdosa, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, tentu kita masih ingat dengan tokoh Zakheus yang diwartakan oleh penginjil. Ia adalah seorang pemungut cukai dan dia digolongkan di antara orang-orang pendosa. Zakheus yang pendek itu
berusaha untuk melihat orang macam apakah Yesus itu. Ia mencari cara dan akhirnya ia memanjat pohon agar bisa melihat Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Zakheus. Ia minta Zakheus turun sebab ia harus mampir ke rumahnya. Apa ini? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Semua orang mengucilkanku, tetapi Yesus ingin menemui aku di rumahku. Pengalaman Zakheus akan Yesus yang mengasihi dirinya itu membuatnya menjadi sosok yang berubah total. Ia bahkan berjanji kepada Yesus, katanya, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Perubahan yang luar biasa ini adalah dampak positif dari kasih Yesus kepadanya. Ketika semua orang merendahkannya, Yesus mengangkat dan meninggikannya. Ketika orang mencibir dan mencemoohkannya, Tuhan Yesus memanusiakannya dan peduli padanya. Tuhan Yesus berfirman tentang mujizat pertobatan Zakheus ini. Katanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah mengasihi kita justru pada saat kita sedang dalam keadaan berdosa. Ia menghendaki kita mengalami kasih-Nya seperti apa yang telah dialami oleh Zakheus dan mereka yang dijumpai Yesus selama hidupnya di tanah kelahirannya. Sayangnya, kita meskipun tidak semua tidak datang kepada Yesus untuk mengalami kasih-Nya. Tuhan Yesus selalu datang kepada kita. Bahkan Dia selalu ada di depan kita dan mengetuk hati kita. Berbahagialah orang yang mendengar Dia dan membukakan pintu hatinya untuk Yesus. Tuhan Yesus sesungguhnya mengasihi kita secara pribadi dan Dia sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan hanyalah keterbukaan hati dan kesediaan untuk datang kepadanya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh orang kusta itu. "Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Dan orang yang sakit kusta itu menjadi sembuh. Perhatikan apa yang dikatakan oleh si orang buta. "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dan Tuhan Yesus memberikan penglihatannya itu. Perhatikanlah perjuangan orang-orang yang membawa orang lumpuh ke hadapan Yesus, sekalipun mereka harus menjebol atap rumah tempat Yesus sedang mengajar. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tuhan Yesus mengasihi kita secara pribadi dan Ia menghendaki kita tinggal dalam kasih-Nya. Artinya, memiliki kasih seperti dirinya yang mengasihi kita. Apakah aku sudah datang kepada Yesus untuk menyambut kasih-Nya? Apakah aku sudah mengasihi Tuhan Yesus secara pribadi untuk membalas kasih-Nya?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa kami berharga di mata Tuhan Yesus. Semoga kami membalas kasih-Nya dengan mengasihi siapapun yang telah dikasihinya. Bantulah kami untuk mewujudkannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.